Tadi Anies Baswedan nyolek saya dukung pasangan Pranowo. Tadi dia baru saja ya. Demi Allah dia ngomong begitu, dia Pranowo. Ini adalah hasil sebuah demokrasi yang tidak fair. Karena itu saya menganggap susah bagi saya untuk mengatakan iya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendengarkan statement dari Refli Harun mengenai berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air ya. Di antaranya adalah kenapa dia tetap beroposisi dan juga pada akhirnya dia akan menentukan apakah dia akan mendukung Pramono Rano ataukah mendukung Kun Wardana atau justru mendukung Ridwan Kamil yang didukung oleh FPI dan juga PKS. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Jadi one day ya, saya agak tercenung ketika seorang Amin Rais itu usianya sudah 80 tahun datang ke rumah saya pagi-pagi jam 10 pagi kira-kira. 1 bulan yang lalu kurang. Saya kira dia mau podcast atau apa? Enggak. Cuma mau menyampaikan satu hal saja, yaitu surat Ali Imran ayat lupa saya ayat berapa. Intinya adalah bahwa Tuhan itu tidak akan menolong suatu bangsa ya kan? Kalau tidak ada lagi di bangsa itu yang menyerukan kebaikan, perlawanan, amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ditolong. Karena itu dia bilang, dia menasihati saya, pokoknya teruslah menyampaikan sebuah kebenaran, melawan kezaliman. Pertolongan Allah pasti akan datang. Karena Allah menjanjikan, asal masih ada orang di kaum itu yang mau berbicara tentang kebenaran. Nah gitu. Karena itu ya teruslah kita berbicara kebenaran. Soal hasilnya kapan itu nggak penting bagi kita, ya kan? Yang paling penting adalah kita terus memperjuangkan nilai, tidak terpengaruh dengan apapun, ya, sepanjang nilai itu lurus dan benar. I want to take one example, contoh ya. Soal yang paling jelas pilkada DKI. Mau nggak bicara pilkada DKI? Ya. Tadi Anies Baswedan apa saya istilahnya bilang saya nyolek saya dukung pasangan Pranowo. Tadi dia baru saja ya. Demi Allah dia ngomong begitu, dia Pranowo. Yang ketika saya ngeritik itu saya katakan pasangan Parno, satu rakus ya kan. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano Parno. Nah, saya memahami betul kenapa Anies akhirnya memilih pasangan Pranowo. Walaupun dalam konteks ini saya sendiri Neno itu adalah no endorse, no oppose. Jadi tidak mengendorse tapi tidak juga menentang. Jadi kalau itu masih netral. Kenapa? Karena dari dua orang ini selalu ada masalah. Kalau kita mau jujur ya, Ridwan Kamil Suswono itu hasil dari demokrasi yang cabul. Demokrasi yang berselingkuh, ya kan? Demokrasi yang tidak fair, unfair election, unfair competition. Karena sengaja membentuk kartel politik agar orang lain tidak bisa dicalonkan. Unfortunately bagi mereka ada putusan MK. Akhirnya PDIP bisa nyalon. Oke? Maka saya mengatakan ini adalah hasil sebuah demokrasi yang tidak fair. Karena itu saya menganggap susah bagi saya untuk mengatakan iya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Oke? Yang kedua, ada dua. Kalau kita bicara tentang yang namanya voting behavior, ada sebuah kecenderungan dari pemilih tidak mau memilih pasangan yang sudah pasti kalah. Pasangan
Darmawan itu udah pasti kalah kan? Kalau kita memilihnya itu satu kesia-siaan juga ya. Tetapi lebih dari seorang mubazir, dia juga ternyata mempraktekkan hal yang tidak sehat, yaitu ngambil KTP orang dan kemudian sembarangan saja mengklaim sebagai pendukung. Jadi tidak sehat juga. Nah, yang ketiga ini pasangan yang memunculkan dan menimbulkan kemarahan. Karena seharusnya kan Anies yang ada di sana kan? Tapi tiba-tiba tidak jadi. Ya konon salah satu versi mengatakan ya kerja Mulyono juga. Ada lagu ya kan? Mulyono, engkau dalam segala bencana. Mulyono. Nah, jadi satu versi mengatakan ketika ini satu versi ya, walau ada yang mengatakan ketika Ibu Mega ingin mencalonkan Anies Baswedan, tiba-tiba datang utusan dari Mulyono, ya kan? Nama utusan tersebut bernama Pramono. Jangan-jangan Pramono itu Prabowo Mulyono. Nama utusan itu namanya Pramono. Bu, lapor Bu. Kalau Ibu mencalonkan Anies, ya, Pak Mulyono nggak mau Bu. Ini, ya kan? Salah satunya sprindik, ya kan? Ada macam-macam lah kan, gaya Mulyono kan begitu ya. Sprindikisme ya kan, politik sprindikisme. Nah, konon Ibu bilang, ya udah kalau begitu kamu aja. Loh, kok saya Bu? Padahal dia the messenger, dia penyampai pesan. Tiba-tiba ditunjuk. Nah, Pramono ini orang yang in between. Sama Mega nggak ada masalah, sama Mulyono nggak ada masalah juga, sama Prabowo nggak ada masalah, sama Anies nggak ada masalah juga. Jadi nggak ada masalah semua. Masalah Arab Jakarta di masalahnya nggak tahu sama siapa, sama FPI kayaknya. Itu pun karena dia dari PDI. Gitu. Nah, menurut saya wajar kalau kemudian Anies sebagai seorang politician, Anies itu politisi. Gak bisa kita mengatakan dia bukan politisi. Kenapa? Ramadan Pohan yang mengatakan mimikrinya dari seorang akademisi ke politisi, jadi politisi dia. Jadi kalau ada protes, Ramadan Pohan yang mengatakan dia politisi. Politisi itu tidak bicara menang dan benar dan salah lagi, ya kan? Tapi menang dan kalah. Untuk menang dan kalah, dia harus menjadi bagian dari sebuah kompetisi. Nah, kalau orang kayak saya yang bukan politician bisa bicara tentang value most of the time, value. Begitu dua-duanya nggak cocok, ya udah saya menarik diri. Tapi politician tidak bisa begitu. Dia harus berpartisipasi dalam pertarungan. Kalau masih jadi a politician. Tapi kalau mau menjadi moralis, ya narik diri dari pertarungan. Nah, dalam konteks ini Anies memilih untuk Pramono Ramo karena political moralnya lebih benar. Ya kan? Tetapi perhitungan politiknya seperti yang dikatakan Rocky, Anies ingin a wider acceptance. Jadi ingin sebuah penerimaan yang lebih luas. Tidak hanya politik kanan, tetapi politik yang lebih netral di tengah, lebih moderat. Ya, jadi perpaduan antara nasionalisme dan Islamisme, ya kan? Jadi dari sana dia punya ceruk untuk terus eksis. Beda kalau seandainya Ridwan Kamil yang menang. Ridwan Kamil itu satu generasi dengan Anies. Jadi ini kalkulasi politik semua. Karena itu saya hanya mengatakan kalau Anies memilih Pramono Rano itu adalah pilihan yang sangat rasional bagi seorang politician yang memang harus bertarung dalam medan apapun, dalam medan seburuk apapun. Begitu ya. Jadi, dan mudah-mudahan istihadnya tidak keliru. Pramono menang. Kalau kalah berat, ya kan? Kenapa? Karena ternyata Mulyono engkau dalam segala bencana hasilnya. Ya, itulah tadi statement dari seorang Refli Harun ya. Refli Harun, seorang ahli hukum tata negara, di mana kita ketahui bahwa beliau bisa dikatakan salah satu diehardnya Anies Baswedan. Kenapa saya bilang diehard?
Karena memang pada saat Pilpres kemarin dia lantang sekali menyuarakan, kepada masyarakat untuk memilih calon presiden yang memiliki value, yang memiliki nilai, yang masih memiliki moralitas dan juga, bisa dikatakan memiliki hal-hal yang berseberangan dengan oligarki. Nah, di sini bisa dikatakan Refly Harun menceritakan bagaimana dirinya pada awal video tadi ya, mengatakan bahwa, Amin Rais, salah satu politisi senior di tanah air, itu datang ke rumahnya hanya untuk menyampaikan pesan atau memberi nasihat bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah akan menolong suatu bangsa, katanya tadi, bila memang masih disuarakannya kebaikan. Jadi salah satu alasan kenapa Refly Harun terus, bisa dibilang, menyuarakan hal-hal yang menurutnya benar, itu ada kaitannya dengan ayat yang diberikan oleh Amin Rais tadi. Dan yang kedua adalah masalah Pilkada DKI. Andaikan kita cermati perkataannya satu demi satu, terperinci, kita mencoba untuk menyelami itu pikirannya, Refly Harun, bisa dikatakan yang pertama dia tidak akan memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Karena memang pasangan ini adalah terlahir dari demokrasi yang berselingkuh katanya tadi ya. Terus yang kedua, kenapa dia tidak mau memilih Darmakun? Karena memang, pasangan ini adalah pasangan yang sudah dipastikan kalah. Bukan cuman itu, Darmakun ini bisa dibilang juga telah, menodai demokrasi ya, di mana ada, fakta yang menyebutkan kalau banyak sekali KTP dari, masyarakat DKI itu yang dipaksa atau yang dirampok untuk, memilih dia untuk menjadi calon independen. Jadi bisa dikatakan dia juga tidak akan memilih yang kedua. Nah yang ketiga, bisa dikatakan Refly Harun juga tidak menyebutkan bahwa dia akan memilih pasangan Pramono dan Rano. Tapi dia menyebutkan berkali-kali masalah Anies Baswedan. Seperti yang di awal tadi, saya katakan kalau misalnya Refly Harun ini adalah die hard-nya Anies Baswedan. Dan dia juga di podcast-nya juga mengatakan bahwa selama Anies Baswedan masih memiliki value, masih memiliki pikiran-pikiran yang sejalan dengannya, masih memiliki hal-hal yang menurutnya baik dan tidak bertentangan, maka, Refly Harun akan terus menyuarakan untuk Anies. Nah, boleh dikatakan, di sini Refly Harun tidak memilih Pramono Rano, tapi andaikan kita kaitkan dengan Anies Baswedan, tentu saja Refly Harun ini akan sejalan, atau sami'na wa ta'na dengan Anies Baswedan untuk pada akhirnya memilih nomor 3. Ya, tapi itu kan namanya analisa ya. Kita tidak tahu kalau misalnya Refly Harun ini pada tanggal 27 November nanti akan datang ke TPS, mungkin saja dia memilih semuanya, atau mungkin saja memilih 1, 2, atau 3. Tapi kemungkinan besarnya andaikan dia harus memilih salah satu, dia akan sejalan dengan Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua? Apakah sependapat dengan analisa kami atau punya hal-hal yang lainnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.